Selamat malam saudara, selamat berjumpa kembali dalam program talk show yang sengaja kami selenggarakan dalam rangka Pilkada serentak yang akan dimulai bulan Desember nanti. Ini adalah sebuah proses demokrasi sejarah pertama di negara kita. Bagi Anda yang sebentar lagi akan menyelenggarakan Pilkada serentak, maka saatnya Anda untuk menyaksikan diskusi kami pada malam hari ini. Salah satu fenomena yang menguat yaitu adanya calon pemimpin kepala daerah berasal dari jalur perseorangan atau independen. Mereka adalah calon-calon pemimpin yang tidak didukung oleh partai politik. Dan semula jalur independen atau perseorangan ini lebih sulit karena dihitung dari persentase jumlah penduduk dari daerah pemilihannya. Tetapi Mahkamah Konstitusi baru saja merevisi aturan ini dan membolehkan jalur independen untuk bisa mengumpulkan dukungan tidak dari jumlah penduduk, tapi dari jumlah daftar pemilih tetap. Ini dianggap meringankan jalan bagi mereka yang ingin menjadi kepala daerah tanpa dukungan partai politik. Apa artinya maraknya fenomena mereka ingin menjadi kepala daerah tanpa dukungan partai politik? Benarkah partai politik telah menjadi benalu demokrasi Indonesia? Atau benarkah organisasi partai politik ini justru menjadi ajang pemerasan bagi kader-kader atau mereka yang akan memimpin daerah masing-masing? Nah saudara, saya Rosyana Silalahi, mari mencari pemimpin. Malam hari ini telah hadir dalam diskusi kita untuk membicarakan soal masih percaya pada partai politik atau lebih percaya pada jalur independen. Saya akan memang di sini biasanya kalau Anda menyaksikan diskusi saya setiap Kamis malam, Anda akan melihat 2 lawan 2. Tapi kali ini 2 lawan 1. Seseorang yang berada di sebelah kiri saya adalah seorang yang selama ini berjuang untuk jalur independen atau perseorangan. Ia adalah seorang aktivis dan sekarang juga seorang komisaris utama, Fajrul Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum. Sengaja saya menempatkan Anda seorang diri di sini. Ya. Karena Anda berada dalam jalur perseorangan. Anda memang harus terbiasa untuk seorang diri. Ya. Meniti buih-buih demokrasi Indonesia. Alhamdulillah. Mana lebih enak didengar atau dipanggil? Aktivis atau komisaris utama? Hidup independen aja deh. Dan di sebelah kanan saya berdua mewakili partai politik. Seperti yang diamanatkan oleh undang-undang, kalau Anda ingin diusung sebagai presiden atau kepala daerah, maka Anda harus didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ahmad Yani, politisi dari P3. Indra Piliang, politisi dari Partai Golkar. Dan kebetulan dia juga dulu seorang aktivis. Saya juga akan ditemani oleh 2 panelis saya yaitu Hanta Yuda, peneliti dari Poltreking Indonesia Institute. Terima kasih Bung Hanta Yuda. Dan Bung Refli Harun, peneliti atau sekarang Anda lebih baik disebut sebagai seorang direktur ya. Agak susah nih namanya Bung Refli. Constitutional and Electoral Reform Center atau disingkat COREC. Terima kasih Bung Refli Harun. Sebelum saya memulai diskusi ini dan bertanya pada para narasumber saya, ada baiknya kita lihat bagaimana sepak terjang mereka yang ingin menjadi kepala daerah melalui jalur independen atau tanpa dukungan partai politik. Pertarungan Pilkada serentak Desember mendatang bukan hanya pertaruhan antar partai, tapi juga pertaruhan antara partai politik dengan popularitas calon independen. Maju dari jalur independen bukan perkara mudah. Untuk mendaftar di KPUD, mereka harus berjuang keras mengumpulkan syarat dukungan KTP. Semula, hitungannya didasarkan pada persentase jumlah penduduk. Namun September lalu, Mahkamah Konstitusi memutuskan jumlah dukungan KTP calon independen berdasarkan jumlah pemilih tetap di suatu daerah. Tanpa mesin politik yang menjalar sampai ke tingkat RT RW, calon dari jalur independen juga kerap dihadapi persoalan dana. Alhasil, mereka harus kreatif mencari dana. Pasangan Michael Yakobus dan Paulus Kumentas maju sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Bitung. Mereka meminta masyarakat untuk menyumbang kampanye mereka melalui gerakan Rp3 Mapalus. Lebih memilih
untuk menjadi pelayan rakyat, karena lewat bantuan rakyat kita boleh berkampanye daripada saya jadi hamba sponsor di kemudian hari dan kemudian akhirnya saya menggadai masa depan kota. Jika calon independen terpilih di pemerintahan, mereka harus mampu mendapat dukungan partai politik di DPRD. Sebab, untuk menjalankan pemerintahan daerah yang kuat, eksekutif harus mampu bekerja sama dengan legislatif yang terdiri dari beragam partai politik. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih percaya mana? Mereka yang berasal dari jalur independen atau dari partai politik. Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa jalur independen diperingan langkahnya, juga mendapat kritik dari partai politik yang seolah Mahkamah Konstitusi lebih menganak emaskan jalur independen. Saya mulai dari Bung Ahmad Yani dari P3. Apa kritik Anda terhadap fenomena jalur independen atau mereka yang ingin jadi kepala daerah tapi tidak mau berkeringat membesarkan partai? Yang pertama tentunya saya ingin melihat putusan Mahkamah Konstitusi itu lebih dulu. Kan kalau menurut konstitusi kita, menurut undang-undang dasar kita sesungguhnya Mahkamah Konstitusi itu negative legislation. Tapi banyak sekali keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi itu membuat norma. Sesungguhnya keputusan itu bertentangan secara konstitusional seperti itu. Tapi ya faktanya memang dia sudah dikeluarkan putusannya. Nah, sesungguhnya ada asumsi yang menurut saya tidak begitu tepat. Yang dibangun tadi juga di narasi awal juga begitu juga yang kurang pas seperti itu. Seolah-olah melalui jalur partai politik ya kan ada tidak pas ya kan, melalui jalur politik tadi dibajak sedemikian rupa, melalui jalur politik juga kosnya begitu tinggi, melalui partai politik juga dianggap adalah pencabut nilai-nilai demokrasi yang ada. Anda melihat ini sebuah gerakan deparpolisasi? Saya lihat ada gerakan yang begitu masif dan sistematis deparpolisasi, ya kan. Padahal gerakan deparpolisasi ini sesungguhnya anti demokrasi. Kalau kita menginginkan demokrasi, salah satu pilarnya adalah partai politik. Ini sebuah keniscayaan dimanapun di dunia ini membutuhkan peran partai politik itu sendiri. Jadi buat Anda orang-orang yang ingin maju tapi dari jalur independen, apa sebutan untuk mereka? Kalau saya jalur perorangan saja, mereka ya tadi ya tidak mau bersusah membangun instrumen pilar-pilar demokrasi itu, dia melalui jalur bypass ya, melalui jalur independen. Tapi karena itu sudah disahkan, ya silakan saja. Oke. Faktanya juga dari seluruh yang ada di Indonesia ini kan tidak begitu banyak juga yang diminati. Hanya Ada persen, beberapa ya. Nanti kita akan lihat tidak ya. banyak diminati ya seperti itu kan. Calon dari partai politik masih lebih unggul daripada calon yang diusung oleh perorangan. Saya tidak ingin menggunakan independen karena tidak ada yang independen. Bung Fajrul ini sesungguhnya nggak independen juga, tapi dia calon perorangan. Saya mulai masuk lagi ke Bung Indra. Anda seorang aktivis bergabung ke Partai Golkar. Menurut Anda, apa sebenarnya kelemahan terbesar berada di jalur independen? Anda pernah juga punya pengalaman untuk menjadi kepala daerah melalui jalur independen dan terbukti tidak berhasil. Ya, kebetulan saya jadi aktivis yang total ya, beda dengan Bung Fajrul yang tidak berani maju jadi gubernur Kalimantan Selatan dari jalur independen. Saya orang partai, tapi saya juga mencoba jalur independen dan berhasil dalam arti dalam waktu yang sangat singkat untuk menjadi calon, karena katanya tidak akan mungkin ini, mustahil, tapi saya bekerja dengan baik. Cuma memang dari segi perolehan suara, saya masih nomor 3 dari 7 pasang calon. Tapi itu pun dengan kenaikan yang signifikan karena Tunggu, biar mereka yang menyaksikan acara ini paham. Anda Partai Golkar, tetapi ketika Anda ingin menjadi calon kepala daerah, Anda berada di jalur independen. Anda tidak didukung partai politik. Kenapa? Karena Anda muak pada partai Anda atau karena Anda tidak didukung, tidak dipercaya oleh Partai Golkar? Karena justru alasan saya begini, kenapa partai saya tidak mempercayakan diri kepada kadernya sendiri? Partai Golkar di Pariaman itu punya 3 kursi, bisa maju sendiri, bahkan berpasangan bisa, tapi justru mendukung kader PKS. Artinya ada kegagalan partai dalam merasakan denyut kadernya sendiri. Ya itu yang saya lihat, bahwa kalau partai ya harus mengutamakan kader, dan itu adalah dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Kenapa hanya karena alasan elektabilitas? Karena saya memang tidak mensosialisasikan diri dan tidak mempersiapkan diri untuk maju menjadi calon kepala daerah. Itu kenapa? Karena alasan itu justru yang diusung adalah kader dari partai lain. Nah, karena alasan itu saya maju. Dan terbukti dengan majunya saya, calon yang menurut survei paling tinggi itu kalah juga akhirnya sama calon incumbent gitu. Artinya
kalau partai memang konsisten, mestinya kader-kadernya yang dimajukan. Nah, Itu kritik Anda pada partai politik. Ada kritik Anda nggak pada sampai mereka? sekarang juga. Ada kritik Anda nggak pada jalur independen? Nah, Atau menurut Anda inilah salah satu cara untuk mendapatkan pemimpin yang ideal? Kalau menurut saya calon independen itu salah satu jalur ya yang tersedia, tetapi sangat luar biasa perjuangannya, akan sangat melelahkan karena itu Anda lebih percaya melalui jalur politik atau iya, partai politik? Karena beberapa kepala daerah yang muncul dari calon independen dan kemudian bahkan kepala-kepala daerah yang muncul dari non partai di DPRD atau tidak punya kaki di DPR RI itu akan susah sekali membangun menjalankan daerahnya. pemerintahannya. Ya, karena begini Bung mereka Indra, harus artinya berjuang. begini. Anda tetap berada di partai politik, Anda tidak patah arang, tidak sakit hati meskipun maaf ya, Anda sudah pernah dilepeh oleh partai Anda sendiri. Oh iya, karena menurut saya yang menjadi aktivis itu memang harus total dan saya nggak ada persoalan juga. Anda juga belum aktivis total, Anda belum komisaris utama lah. Sudah. Itu bedanya karena saya orang partai. Kalau saya berhenti dari partai, saya udah jadi komisaris utama juga. Oke, terima kasih. Bung Ahmad Yani, Bung Indra Piliang, kita kasih tepuk tangan dulu untuk mereka berdua. Apa kritik utama Anda? Anda dari dulu selalu berjuang untuk adanya jalur independen. Apa kritik utama Anda partai politik? Sehingga Anda begitu tidak percaya pada instrumen ini? Sebenarnya praktis tidak ada kritik utama terhadap partai politik. Itu partai politik adalah sahabat kita. Independen itu adalah hanya untuk meyakinkan bahwa setiap orang dari Republik ini memiliki hak konstitusional. Nah, sama seperti orang yang berasal dari partai politik. Jadi ini sebenarnya hanya memperbaiki demokratisasi di Indonesia, bahwa setiap orang, sebagaimana di dalam konstitusi dinyatakan bahwa setiap orang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, lalu kemudian kita mengatakan, oke, kalau kayak begitu, sebagaimana demokrasi di negara lain, maka dua jalur ini harus dijadikan ada di dalam demokrasi kita. Jadi ada jalur partai politik, ada jalur independen. Memang ada misalnya keberatan terhadap partai politik. Misalnya kenapa sih harus melalui partai politik? Memang betul partai politik adalah salah satu pilar demokrasi. Tetapi konstitusi kita juga menghormati bahwa setiap orang punya hak konstitusional untuk dipilih ataupun memilih, kan seperti itu. Bu, Anda juga punya keinginan untuk ikut menjadi salah satu kepala daerah, tapi ya tetap Anda memilih jalur independen. Sebegitu tidak percayakah Anda pada partai politik? Sangat percaya saya kepada partai politik. Tanpa partai politik tidak akan ada demokrasi di Indonesia. Tetapi apabila hanya partai politik, demokrasi Indonesia tidak akan lengkap. Tidak akan lengkap seperti itu. Dan alhamdulillah 23 Juli 2007 pilkada independen diperbolehkan di Indonesia, dan sampai hari ini sudah 18 bupati dan wali kota yang pernah menang independen. Iya, oke. Tepuk tangan dong. Saya terus terang, Anda sama sekali lebih... tidak menyangka sebenarnya independen itu bisa menjadi bupati dan wali kota. Sama sekali tidak menyangka. Tapi kemudian secara faktual itu bisa Dan terjadi. itu bisa. Pertanyaannya Dan satu gubernur di Aceh. Pertanyaan memang, benarkah kita bisa mengharapkan calon-calon ideal melalui jalur politik? Atau benarkah hanya pasangan calon yang tidak mumpuni atau mereka yang sudah membayar mahar saja pada partai politik yang bisa kita harapkan dari dukungan partai politik? Kami kembali saat lagi dalam perbincangannya di Mencari Pemimpin.